Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, hari ini kita lanjutkan dulu materi fluida dinamis. Fokus kita pada beberapa aplikasi azas Bernoulli. Yang pertama itu kita bahas tentang teori Torricelli. Torricelli ini biasanya salah satu aplikasinya itu dalam kehidupan pada tangki yang bocor. Tangki yang berisi air dengan syarat dia dalam keadaan terbuka, ya nak ya, sehingga berlaku di sana tekanan udara. Nah, yang memiliki misalnya ketinggiannya adalah sebesar H1, tinggi air awal. Kemudian ada titik tertentu bocor, kebocoran kecil pada pipa. Seret kan mancur tuh airnya, mancur air dengan kecepatan tertentu sejauh jarak tertentu atau kita anggap dia sebagai X. Nah, oke. Nah, dari titik yang bocor tadi ke dasarnya itu kita anggap H2. Oke. Nah, berarti ini Ibu anggap ini titik 1, ini adalah titik yang kedua. Berarti ada H1, ada H2. Berarti selisihnya nanti, selisih dari ketinggian awal ke titik bocor pipa adalah H1 dikurang H2. Oke. Nah, yuk satu-satu kita bahas. Ini merupakan persamaan azas Bernoulli kemarin. Nah, kita bahas satu. P1 dengan P2 nih. Nah, P1 hubungan dengan P2 tekanan. Karena ini dia tadi syaratnya dia ketika tangki dalam keadaan terbuka, berarti di sini ada tekanan udara. Tekanan udara sebesar P0 atau 1 atm ya. Di sini di titik 2 kan ini juga terbuka, berarti juga ada tekanan udara di sini. Nah, berarti P1 sama dengan P2 sebesar P0, yaitu 1 atm. Nah kan, kalau seandainya besarnya sama, berarti bisa kita coret. Nah, bisa ya, coret, habis. Nah, kemudian kalau Rho sama G itu kan tetapan ya nak, tetapan gravitasi. Nah, sekarang kita bahas kecepatannya lagi. Oke, kalau kecepatannya nih, kecepatan yang satu nih mana, titik 1 ini kan lama-lama karena bocoran ini airnya kan bakal menurun ya, airnya bakal menurun, susut. Nah, itu dia memiliki kecepatan sebesar V1. Sementara V2 yang mana, yang air muncratannya tadi, mancurnya tadi ya. Tentu kalau seandainya lubangnya lebih kecil, nah semakin kecil lubang kan kecepatannya juga semakin besar ya. Otomatis V1 ini jauh lebih kecil daripada V2, atau V1 ini bisa dia mendekati 0. Nah, kalau sedang mendekati 0, apapun dikalikan 0 hasilnya 0 ya kan. Berarti ini bisa kita coret. Oke, berarti yang tersisa apa nak? Yang tersisa Rho G H1 sama dengan Rho G H2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, Rho bisa kita coret? Bisa ya, ada ke semua sisi. Oke, yang tersisa lebih sederhana lagi. GH1, ini bukan I, 1, oke. Pindah ruas, satu variabel. G dikali H1 dikurang G kali H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Atau G H1 kurang H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Maka kali silang 2G H1 kurang H2 sama dengan V2 kuadrat. Maka V2 sama dengan akar dari 2G H1 dikurang H2. Ini dia persamaan yang pertama. Oke. Atau bisa juga kalau seandainya ibu misalkan nih H1 sama dengan H2 ini kita anggap sebesar H ya, H gede. H gede di sini adalah H1 dikurang H2. Berarti udah kita simbolkan aja. Di sini V2 sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Tapi kalian paham H di sini adalah H1 dikurang H2. Sama aja. Mungkin sebagian buku itu berbeda penulisan, yang penting kalian paham konsepnya. Oke. Nah, lanjut. Berarti di sini kita dapat V2-nya. Ini persamaan 1. Oke. Nah, kemudian atau ini ya, bisa jadi. Oke.
Ini kita dapat persamaan 1. Nah, kemudian coba perhatikan, air mancur itu membentuk gerakan apa nih? Gerakan parabola, setengah ya nak ya, setengah parabola. Oke, ingat konsep parabola kemarin nak? Nah, waktu yang diperlukan dari nih titik ini ke sini akan sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh si X menempuh jarak X tadi. Akan sama dengan waktu yang diperlukan nih setinggi H2. Oke, ingat konsep parabola kemarin. Nah, maka dari itu untuk mencari jarak X ini biasa di soal ditanya jarak tempuh air. Nah, maka kita harus tahu dulu berapa besar T-nya. Ya, ingat pada gerak parabola sumbu X itu berlaku GLB, sumbu Y itu berlaku GLBB. Nah, berarti T bisa kita menggunakan H, GLBB. Nah, otomatis untuk mencari T kita gunakan GLBB, kemarin jadinya 2H per G. Oke, dapat dari mana? Dari 3 rumus ajaib itu, dicoba. Oke. Kemudian kalau seandainya T sama dengan 2H per G, maka kita bisa mencari nilai X-nya. X ini di posisi apa? Horizontal. Horizontal berlaku GLB. GLB apa rumusnya? C fit. S sama dengan V kali T. S di sini adalah X-nya tadi. V-nya di sini siapa? V yang kedua tadi dong. T di sini ya T-nya tadi. Nah, TX sama dengan TH2 sama dengan yang pancurannya. Oke, ya udah masukin aja, maka nilai X sama dengan V tadi berapa? 2GH akar 2GH besar dikali T-nya tadi. Nah, akar 2H per G. H di sini H siapa? H yang kedua. Ya, H yang kedua, lihat. Yang dari titik bocor. Nah, berarti bisa juga ibu tulis jadinya X sama dengan, kan ini bisa masuk aja ke dalam ya, 2 kali G kali H kali 2 H2 per G. G coret, 2 kali 2 4, 4 akar 4 2. Berarti X sama dengan 2 akar H besar H2. Atau H besar tadi siapa? H besar tadi si H1 kurang H2 dikali dengan H2. Oke, ini dia. Yang penting kalian paham gambarnya tadi. Ya, ini rumus yang kedua yang bisa kita dapatkan. Nah, biasanya di soal itu yang paling sering itu ditanya ya ini tadi ya. Kecepatan pancuran air dengan jarak terjauh pancuran air. Dua ini yang paling sering dibahas dalam soal. Bisa dipahami ya nak? Lanjut kita membahas aplikasi azas Bernoulli. Fokus kita kali ini tentang gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawat penyebab pesawat itu bisa terbang. Nah, kenapa pesawat bisa terbang? Karena adanya perbedaan aliran udara. Nah, kalau ada perbedaan aliran udara, pada siapa? Pada sayapnya. Nah, ini sekarang ibu gambarkan, anggap cantik gambarnya, gambar sayap pesawat. Oke. Nah, kalau seandainya ada perbedaan aliran udara, berarti akan ada perbedaan tekanan. Nah, ada perbedaan tekanan. Tekanan siapa? Tekanan yang di atas. Nah, tekanan di atas sayap dengan tekanan di bawah sayap, atas bawah. Oke. Nah, ini aliran udaranya. Aliran udara kan mengalir nih, berarti yang di bawah juga ada si VB, yang di atas berarti ada si VA. Nah, seluas apa? Ini luasan sebesar A. Luas sayapnya. Oke, kita anggap sebesar A. Nah, ya, perbedaan tekanan. Yuk, kemarin review kembali. Tekanan apa, nak? F per A. Maka, kalau seandainya gaya angkatnya, berarti kan ada perbedaan tekanan, berarti itu yang menyebabkan adanya gaya angkat.
gaya angkat pesawat. Maka gaya angkat pesawat, nah, sama dengan perbedaan tekanan tadi dikali dengan A. P dikali A kan? Nah, perbedaan tekanan, nah disinilah berlaku azas Bernoulli. Nah, berarti, yuk gimana kalau dalam azas Bernoulli kemarin? Tekanan di A plus rho GHA plus setengah rho V A kuadrat sama dengan tekanan di B plus rho GHB, oke, plus setengah rho VB kuadrat. Oke, nah berarti dia pinginnya itu kan perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan di sini apa berarti? Perbedaan tekanan syaratnya kenapa pesawat bisa naik, tentu tekanan di B harus lebih besar dari tekanan di A, ya kan? Kalau seandainya tekanan A lebih besar pada B, tentu jadinya turun, bukan naik. Nah, kenapa bisa naik? B-nya harus lebih kuat menekan, mendorong ke atas, ya kan? Berarti dengan syarat PB harus lebih besar dari A. Nah, oke, Ibu buat di sini deh catatan kecilnya. Nah, syaratnya pesawat naik. Nah, pesawat naik itu yang pertama, tekanan yang di bawah pesawat harus lebih besar dari tekanan di atas sayap. Maaf, di atas sayap. Oke. Nah, kemudian apa lagi, Nak? Hubungan dengan kecepatannya. Yuk, dari gambarnya itu sebenarnya kita bisa ngeliat ya, Nak ya. Ketika kecepatan si A, di A dia harus melewati nih. Sementara kalau di B kan bisa dibilang udah garis lurus ya. Hampir mendekati lah ya. Lintasannya lebih pendek. Sementara baik A atau B dia menempuh waktu yang sama untuk sampai di titik temunya di sini di ujung misalnya. Nah, otomatis dengan lintasan A yang lebih besar daripada lintasan B, ya kan? Nah, waktu tempuhnya sama, kecepatan si A pasti lebih besar daripada kecepatan si B. Tuh syaratnya juga, oke? Maka VA harus besar daripada VB. Atau kita balik, hati-hati nanti bahasa di soal ya, Nak. Kalau seandainya PA berarti dia harus lebih kecil dari PB. Atau kalau yang VB berarti harus lebih kecil dari VA. Oke. Nah, itu dia. Berarti di sini delta P, oke, ke atas saja ya, Nak. Delta P sama dengan PB dikurang PA. Oke, berarti di sini nanti kita pindah luaskan. Usir. PB kurang PA, ya kan? Sama dengan usir, Nak. Sebelum kita mengusir, nah, apa hubungan HA dengan HB? Untuk perbedaan ketinggian HA sama HB itu kan tidak jauh ya, Nak ya. Kan hanya berbeda tipis antara HA dengan HB. Ketebalan pesawat itu kan nggak begitu besar ya, Nak ya. Nah, karena dia mendekati sama, nah, toh Ibu catatannya HA mendekati sama dengan HB, maka bisa kita coret, bisa kita anggap sama karena perbedaannya tipis. Oke, yang tersisa siapa? Yang tersisa adalah si setengah rho VA kuadrat. Pindah ruas berarti dikurang setengah rho VB kuadrat, ya kan? Nah, ini berarti bisa kita keluarkan setengah rho VA kuadrat dikurang VB kuadrat sama dengan ini siapa tadi? Delta P. Oke, berarti bisa kita masukin ke rumus gaya angkatnya tadi. Maka gaya angkat sama dengan perbedaan tekanan dikali dengan luasannya. Atau bisa juga kita tulis dengan setengah rho V atas kecepatan aliran yang di atas sayap
kuadrat dikurang kecepatan aliran di bawah sayap dikali dengan luas sayapnya. Ini ya, tergantung yang diketahui di soal. Ini dia untuk gaya angkat pesawat. Oke, kali ini kita bahas aplikasi asas Bernoulli mengenai venturimeter. Nah, venturimeter ini ada hubungan pipa ya nak ya, dengan luasan yang berbeda. A1 lebih gede ya daripada A2. Nah, kemudian di sini ada kecepatan aliran yang berbeda juga, berarti ya kalau sampai semakin besar luas penampangnya tentu kecepatannya juga semakin kecil ya nak. Oke. Nah, di sini ada hubungan antara azas Bernoulli dengan debit atau persamaan kontinuitas. Nah, yuk di sini perhatikan gambarnya. Di sini ini ada luasan A1 dan luasan A2 yang lebih kecil. Kemudian ini ada air masuk dari luasan yang pertama, kemudian diteruskan oleh luasan yang kedua. Kan dia lebih kecil berarti V-nya lebih luas, penampang lebih kecil berarti kecepatan laju airnya lebih gede ya nak ya. Nah, kemudian di sini ada ketinggian nih pada pipanya. Ketinggian yang pertama ini tentu berbeda dengan ketinggian yang kedua. Ini Bu lambangkan H1, ini H2. Berarti antara H1 dengan H2 nih ada perbedaan ketinggian sebesar delta H. Dimana lihat H1 lebih tinggi daripada H2, berarti delta H sama dengan H1 dikurang H2. Masuk kita ke persamaan Bernoulli itu. Nah, karena dia pipanya tadi terbuka yang di atas, berarti tekanannya sama ya nak ya. Oke, berarti tekanan pada pipa 1 sama dengan luas tekanan pada pipa 2. Tekanan udara besarnya 1 atm, berarti bisa kita coret kembali. Oke, karena H1 lebih gede daripada H2 ya kan, delta H nya kita pindah ruaskan, berarti rho G H1 dikurang rho G H2 sama dengan kecepatan yang kedua lebih gede kan daripada yang pertama, setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Nah, berarti bisa kita faktorkan rho G H1 kurang H2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Rho nya sama, coret. Nah, H1 dikurang H2 ini siapa tadi? Delta H. Perbedaan ketinggiannya ya, paham itu. Nah, berarti bisa Ibu buat gini, 2 kali silang kali G kali delta H sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Oke, ini dia persamaan yang pertama dari azas Bernoulli. Yang kedua apa? Nah, di sini kan berlaku juga ya kontinuitas besarnya debit pada pipa yang besar. Nah, yang gede akan sama dengan debit yang pada pipa kecil. Persamaan kontinuitas apa nak? Oke, ini yang pertama tentang Bernoulli. Yang kedua kontinuitas berarti A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini persamaan yang kedua. Maka, nah, biasanya ditanya itu kita mencari kecepatan aliran fluida pada V1 atau V2. Nah, yuk kita substitusikan. Contoh, misalnya yang ditanya adalah V1, maka kita hilangkan yang V2 ya. Nah, berarti kosan kita untuk mencari V1, pindah ruaskan nak. A1 V1 per A2 sama dengan V2. Ya kan? Nah, ini kita substitusikan ke sini persamaannya tadi. Maka, yuk di sini ya Ibu tulis ya nak ya. Nah, tadi persamaan kita apa? 2 dikali G dikali perubahan ketinggian delta H sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Substitusikan 2G delta H sama dengan V2 tadi apa? V2 tadi nih A1 per A2 kali V1. Karena dia V2 kuadrat, maka keseluruhannya kita kuadratkan. Jadinya
A1 kuadrat per A2 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. V1 kuadrat bisa kita faktorkan ya, 2G kali perubahan ketinggiannya. Nah, V1 kuadrat. Nah, buka kurang berarti A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Nah, maka kalau ditanya V1-nya sama dengan pindah ruas 2G delta H per A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Ya. Oke. Ini nggak tahu kalau seandainya V1 berarti tinggal diakarkan. Akar 2G delta H per A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Ini dia untuk V1. Nah, dengan cara yang sama coba kalian turunkan kembali. Sekarang yang misalnya yang ditanya adalah V2. Nah, tukar. Berarti V2 sama dengan yang pindah siapa? A2 kan? A1 per A2 kali yang kita hilangkan adalah V1-nya. Nah, V1 berarti jadinya A2 per A1 kali V2. Dengan cara yang sama bisa kalian dapatkan nanti kalau jalannya benar, maka akan jumpa hasilnya V2 sama dengan V2 kuadrat sama dengan 2G delta H per 1 dikurang A2 kuadrat per A1 kuadrat. Atau kalau kita keluarkan hilangkan kuadratnya, jadinya V2 sama dengan 2G delta H per 1 kurang A2 kuadrat per A1 kuadrat. Nah, ini boleh kalian hafalkan, hafal dan pahami ya nak ya, pahami. Ini mungkin rumusnya yang udah jadi. Tapi yang perlu hati-hati jangan sampai ketukar, mirip-mirip ya nak ya. Yang perlu kalian pahami itu kalau seandainya lupa balik lagi ke konsepnya. Oke, ini dia mengenai Venturi meter. Lanjut kita lagi ya nak. Kali ini aplikasi asas Bernoulli tentang tabung Pitot atau kita kenal dengan manometer. Nanti gunanya untuk menghitung kelajuan kecepatan angin ya nak, atau kelajuan fluida dalam bentuk gas. Nah, ini nanti mungkin kalian bisa googling gimana bentuk alatnya, tapi Bu gambarkan skemanya aja. Nah, seperti ini tabungnya nak ya. Awalnya tabung ini memiliki ketinggian yang sama. Ini yang Ibu tandai. Ini awal, ketinggian awal. Oke. H awal, ketinggian awal. Nah, kemudian setelah kita masuk nih udaranya. Nah, ini Ibu anggap nih titik 1 ini adalah titik 2-nya. Nah, udara ini kan menekan cairan tadi. Nah, biasanya ini cairan raksa ya nak ya yang digunakan. Nah, menekan cairan ini sehingga cairan yang sebelah kanan tabung itu akan nurun. Kita anggap di sini adalah H2. Nah, sementara sebelah kiri tabungnya itu naik sebesar H1. Berarti kan ini ada perbedaan ketinggian sebesar delta H. Delta H atau H1 dikurang dengan H2. Yuk, menurut asas Bernoulli gimana? Sering-sering menuliskan biar makin lengket. P1 plus rho G H1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho G H2 plus setengah rho V2 kuadrat. Oke. Nah, karena di sini udara, berarti juga sama-sama dia memiliki tekanan udara 1 atm, bisa kita coret. Nah, sekarang bedanya apa? Kalau ketinggian jelas dia memiliki perbedaan ketinggian, tapi kalau kecepatan udara, nah ini kita anggap sebesar V ya. Kecepatan udara di sini ada berarti V1 nih. Di sini ada V2. Nah, V1-nya ini bisa kita anggap sebesar V. V2-nya karena dia tegak lurus nih ya, berarti kan ketekan dia. Terjadi tekanan terhadap cairan ya.
jatuhnya V2 bisa sama dengan 0. Oke, dia tegak lurus pipanya. Berarti kan jatuhnya V yang di dalam pipa ini, yang lain ya diteruskan, tapi V yang dalam pipa ini kan tidak ya nak ya. Oke, V dalam pipanya ini kan dia jatuhnya menekan fluida yang di dalam. Jadi V2 bisa kita anggap dengan 0. Berarti ini bisa kita coret perkalian 0, 0. Yang tersisa apa? Rho G H1 kan ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho G H2. Oke, nah ini ketinggiannya H1 H2 bisa kita ini ya pindahkan, satukan. Berarti rho G H1 dikurang rho G H2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat. Oke, H1 tadi lebih tinggi dari H2 kan, bisa kita keluarkan rho G H1 dikurang H2 sama dengan setengah kali rho V1 tadi kita anggap sebesar V kuadrat. Nah, sekarang bisa nggak kita coret nih? Kalau tadi sebelumnya bisa kita coret rho-nya, sekarang bisa nak? Tidak. Kenapa? Karena berbeda fluidanya. Yang satu fluida gas, yang satu yang di dalam sini tadi kan fluida cairannya. Raksa ya nak ya, biasanya itu yang sering dipakai adalah raksa. Sementara yang tadi kita yang masuk di dalam tabung tadi itu fluida gas ya. Ingat, tabung pitot itu atau manometer gunanya untuk menghitung kecepatan angin udara. Oke, berarti kita anggap aja di sini berarti rho aksen. Rho aksen milik udara, rho ini milik gas. Oke, nah yuk, berarti nggak bisa ya. Berarti 2 rho G H1 kurang H2 ini sama dengan delta H, ya kan, dibagi rho aksen. Rho aksen di sini rho aksen di sini adalah rho si udara ya, sama dengan V kuadrat, atau V-nya kecepatannya berarti sama dengan akar 2 rho G delta H per rho aksen. Atau gini deh, daripada sebagian buku kan beda-beda ya nak ya, kita buat aja di sini rho di sini adalah rho raksa atau cairan. Rho yang di sini adalah ibu ganti dengan rho G, rho gas ya, rho G gas, ini cairan. Oke, berarti di sini maksudnya rho di sini sini. Langsung aja ke sini anak ya. Berarti jadinya untuk mencari V tadi, V udara. Nah, V udara, VU deh ya. Udara atau gas, VU. Udara atau gas. Nah, sama dengan akar 2 dikali rho cairan, rho cair, nah dikali gravitasi dikali perbedaan ketinggiannya tadi, ketinggian cairan per rho udara. Ini dia rumusnya ya. Nah, pahami perbedaan rho di sini ya. Ini aja untuk manometer, semoga bisa dipahami. Karena ini aplikasi terakhir. Oke, contoh aplikasi Azaz Bernoulli yang terakhir itu tentang penyemprot nyamuk. Nah, pernah ya nak menggunakan semprot nyamuk kan? Ini nanti ada tombolnya, tombol lah, apa namanya, nak kalian tarik, cus, kalian tekan kan, cus, keluar muncrat gasnya gitu ya kan. Oke, nah ini tadi dia diambil dari aliran ini kan. Nah, aliran pada tabung gasnya kalian tarik, kemudian kalian tekan, keluar dia semprotannya. Nah, yang di ujung penyemprot ini kan lubang diameternya diameter pipa lah, anggap dia pipa ya nak ya, itu kan lebih kecil daripada yang di belakangnya ya, untuk kalian mendorong, memberikan tekanannya itu. Nah, otomatis gimana? Otomatis kecepatannya si A pasti lebih besar dari kecepatan si B.
Nah, ini sebenarnya prinsipnya hampir sama ya, nak ya, sama dengan gaya angkat sayap pesawat tadi. Nah, namun kalau ke tekanannya, tekanan siapa yang lebih besar? Tekanan si B. Atau kalau tekanan A itu berarti lebih kecil daripada tekanan si B. Nah, sekarang tingginya ini kan sama ya, nak ya. Dia kan sejajar nih. Tinggi si A, H-nya A sama dengan H-nya si B kan. HA sama dengan H-nya si B. Berarti kalau yuk tuliskan lagi persamaan Bernoulli tadi. PA tambah rho GHA tambah setengah rho VA kuadrat sama dengan tekanan di B tambah rho GHB tambah setengah rho VB kuadrat. Nah, karena HA-nya sama dengan HB, berarti bisa kita coret. Hubungannya berarti gimana? Tekanan di A ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan tekanan di B tambah setengah rho VB kuadrat. Oke, mirip ya, nak ya, dengan boleh sampai sini, atau kalau mau menyelesaikan disederhanakan lagi juga boleh. Berarti kalau kita satukan tekanan di A dengan B, B lebih besar ya, nak, daripada si A. Nah, berarti jatuhnya setengah rho VA nya lebih besar daripada VB. VA kuadrat dikurang VB kuadrat sama dengan PB dikurang PA. Boleh. Prinsipnya sama dengan gaya angkat pesawat tadi. Nah, inilah yang menyebabkan cairan akan terhisap pada ujung A. Terus kemudian semprotkan ke luar. Oke, ini aja. Selesai untuk ada 5 berarti anak ya, beberapa aplikasi azas Bernoulli. Yang pertama tadi ada gaya angkat pesawat, kemudian ada Torricelli, kemudian ada venturimeter, manometer, terakhir ada penyemprot nyamuk. Semoga bisa anak ibu mencoba untuk memahami. Kita lanjut ke contoh-contoh soal.